Halo, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat komponen di dalam A-Frame. Oke, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat sebuah skema. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita mengotak-atik fungsi init. Jadi kita sudah tahu bahwa fungsi init ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika komponen ini dibuat. Gitu ya. Ketika komponen ini dibuat, fungsi init ini akan dipanggil. Berarti di dalam fungsi init ini kita bisa melakukan banyak hal untuk menginisialisasi komponen kita. Saya akan hapus yang entity ini ya, supaya jelas aja ya. Sebelum kita lanjut dengan membahas fungsi init ini, kita perlu tahu ada variabel apa saja sih yang tersedia di dalam sebuah komponen. Nah, di dalam sebuah komponen, kita bisa lihat dalam dokumentasinya gitu ya, tersedia beberapa properti yang sudah built-in di dalamnya. Jadi dalam komponen prototype ini kita punya beberapa variabel yang bisa kita panggil. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya dis.data. Dis.data ini nanti akan berasal dari skema. Ya. Untuk mengubah dis.data, di sini kita tidak boleh mengubah langsung, jangan. Tapi kita harus mengubahnya menggunakan nanti kita akan belajar set attribute. Oke. Kita juga punya dis.l yang merefer ke entity ini. Kita punya dis.l.scene.l, yaitu refer ke scene-nya, dan kita punya dis.id. Kalau misalkan kita punya multiple instance, akan ada ID-nya. Nanti kita akan bahas multiple instance komponen belakangan. Kita sudah membahas soal dis.data, tapi mari kita coba lihat apa sih isinya dis.l. Kita coba console.log dis.l. Oh, baiknya kita kembalikan lagi aja yang tadi ya, entity-nya. Entity, kalau iframe, kita punya pesannya adalah hello, dan pesan keduanya adalah entity baru ya. Oke. Nah, sekarang kita punya dua buah komponen. Sorry. Sekarang kita punya dua buah entities, satu A box dan satu I entity. Kita punya masing-masing skemanya berbeda. Kita akan lihat tampilannya di console log. Jadi sekarang kita lihat dis.l di entitas pertama itu isinya adalah sebuah entity. Dis.l di entitas yang kedua adalah sebuah A-box. Jadi kita bisa mengakses entity-nya dan A-box-nya dengan cara begini. Oke ya. Selain daripada menggunakan dis.l, kita bisa mengakses entity-entity lain menggunakan ID-nya. Contohnya misalkan di sini, saya bisa panggil let box adalah dokumen.querySelector box 1. Nah, hasilnya sama kan ya? Tapi kali ini saya menggunakan dokumen.querySelector, sebuah perintah JavaScript, untuk memanggil atau memilih sebuah elemen menggunakan sebuah query selector, dan kita bisa dapatkan box 1 dan box 1. Dan semua isinya tentunya. Oke. Nah, berikutnya di dalam sebuah init function, kita juga bisa menambahkan event listener. Jadi misalkan di sini, kalau saya pengen tambahkan event listener untuk klik, misalkan, saya boleh tambahkan di sini dis.l.add event listener. Misalkan di sini klik, function, misalkan saya akan buat function baru, console log, klik. Oke. Nah, tapi kalau kita pengen menggunakan klik di sini, maka kita perlu menambahkan seperti biasa kursor ya. Jadi kita akan tambahkan di sini sebuah eye kamera dan kita tambahnya di dalamnya sebuah kursor. Oke. Dan kita punya sebuah kursor. Anda bisa lihat si konsol saya, akan saya clean dulu ya. Saya klik, dan akan keluar tulisan klik begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen mendapatkan elemen kita ini isinya apa aja, kita tampilkan begitu ya. Kita nggak bisa langsung menggunakan dis.data di sini. Kalau Anda pasang dis.data di sini, saya hapus ya. Maka hasilnya ketika saya klik, hasilnya di undefined di sini. Oke, jadi supaya kita bisa punya dis.data-nya, kita bisa panggil aja di sini let data sama dengan dis.data.
this.data, let element sama dengan this.l, bisa kita ganti dengan data saja. Kita akan dapatkan sebuah objek yang isinya pesan dan pesan 2. Jadi bisa saja kita tambahkan di sini data.pesan misalkan. Karena diklik, akan keluar goodbye. Supaya dua-duanya bisa diklik, saya akan buat box saja ya. Saya akan buat sebuah box baru. Saya akan buang titiknya, saya akan buat berarti 2 buah box. Ada box 1 dan box 2. Saya akan bedakan warnanya. Di 1 di 2, 1 lagi di min 2 gitu. A box hijau dan A box merah. Supaya kita nggak pusing, kita akan buang kosoloknya di awal. Jadi saya punya 2 buah A box, yang merah dan yang hijau, box 1 dan box 2, di min 2 dan 2. Oke. Kalau diklik, saya akan tampilkan console.log.pesan ditambah data.pesan 2. Gitu ya. Kita akan concat saja ya. Kita akan gabungkan string. Sekarang saya punya sebuah kursor di tengah, saya pindahkan ke yang merah. Saya klik halo box merah, saya pindahkan ke yang hijau, klik goodbye box hijau. Jadi kita bisa punya fungsi-fungsi yang berbeda untuk masing-masing boxnya sesuai dengan parameternya. Nah, di sini Anda bisa lihat dengan menggunakan event listener di sini Anda bisa menambahkan semua perintah JavaScript kesukaan Anda, bisa bahkan juga misalkan mau mengatur skor, misalkan kalau pengen buat game atau misalkan pengen kirim data ke internet juga bisa, tergantung dengan keperluan Anda. Di sini karena kita menggunakan event sintaktik daripada kursor, jadi event buatan-buatan daripada iframe, kita nggak punya event-event tertentu yang dimiliki oleh JavaScript. Tapi kita bisa menggunakan event-event yang sudah tersedia oleh iframe, misalkan mouse enter. Ya, mouse enter, mark hijau, merah hijau. Oke. Ketika kita menggunakan this.data, berarti kita memanggil data punya komponen ini. Tapi bagaimana caranya misalkan saya pengen mengambil data dari komponen luar atau mengubah data dari komponen luar? Bisa saja. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan get attribute dan set attribute. Nah, di sini saya akan pasang di sini kembali lagi menggunakan klik. Tapi kali ini saya akan pasang sebuah variabel di sini. Kalau kita tambahkan sebuah parameter di sana, kita akan lihat isi dari parameter ini adalah apa ya? Kita coba ya. Klik. Nah, kita akan coba klik. Nah, jadi kalau kita punya sebuah variabel di dalam event klik, maka event klik itu akan mengambil variabel apa sih yang diklik begitu ya. Source elemennya apa. Oke, kita akan buat sebuah variabel baru namanya misalkan kita bikin aja klik data begitu ya, data yang diklik begitu adalah f.source element, yaitu elemen yang sekarang ini saya lagi klik gitu ya. Kita akan gunakan sebuah perintah namanya get attribute. Nah, get attribute ini digunakan untuk mengambil komponen. Jadi misalkan di dalam source komponen saya ini, misalkan di dalam A-box ini, kita punya 3 komponen, hello iframe, material, position. Nah, kita bisa panggil get attribute ini sesuai dengan komponen yang kita panggil. Misalkan di sini saya mengambil komponennya adalah si hello iframe. Maka kalau saya console log, begitu ya, kita akan lihat hasilnya. Saya akan pindah, saya klik, keluarnya adalah isi daripada hello iframe di kotak merah. Saya klik, keluarnya adalah isi dari hello iframe di kotak hijau. Kalau kita ganti misalkan hello iframe ini dengan position. Oke. Kita bisa lihat di sini dengan pakai merah, posisinya adalah seperti itu, posisinya adalah seperti itu. Selain daripada mengambil, kita juga bisa mengisi daripada atribut tersebut. Contohnya di sini ya. Oke, kita bisa panggil f.sourceElement.setAttribute. Kemudian kita akan set hello iframe ini misalkan. Hello iframe ini akan saya set pesannya jadi hi, misalkan begitu. Dan kita akan buat lagi si console log data pesan ini kita tambahkan lagi ya biar kelihatannya. Oke, saya akan pindah ke kotak merah. Di klik yang pertama, kita keluar hello box merah. Kalau kita klik kedua kali,
dia akan keluar hihihi iBox merah karena si pesan yang pertama saya ubah menggunakan set attribute. Oke, di sini kita juga bisa menggunakan atribut-atribut yang sudah tersedia di iframe. Misalkan di sini kita mau ganti position ya. Position kita akan ganti langsung aja ke angkanya ya, misalkan 0, 0, 1,5 sama min 3 misalkan begitu ya. Kita akan coba. Sekarang kita punya kotak merah, kita akan kursornya, kita klik, dan dia pindah ke tengah-tengah. Kalau kita klik yang hijau, dia juga pindah ke tengah. Begitu ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan get atribut yang di sini. Jadi misalkan kita ganti di sini, jadi sebuah Y1 adalah sebuah klik data, .y, tambah 0,5 misalkan ya, next tengah. Jadi yang tadinya 01 min 3 ini kita akan ganti 0 plus Y1 plus 0 min 3 seperti ini. Kita akan ganti, kita pindah ke Y, dia akan naik, ya, ke tengah dan naik, gitu ya. Kalau kita pengen dia di posisi awalnya, naiknya, berarti kita akan panggil di sini, kita bikin aja let x. Jadi kita akan panggil x plus, gitu ya. Jadi dia akan pindah sesuai dengan posisi awalnya. Di sini kita pindah, naik, 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 naik. Gitu ya. Oke, sekian tentang penggunaan function init di dalam register komponen iframe. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang update function dan tick function. Terima kasih.